Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita semua alhamdulillah bisa bermuajahah, bisa kumpul bareng di majelis grup ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Dan sholawat serta salam semoga terkunjung di pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Amma ba'd, para pendengar dan juga para teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, perlu dimengerti bahwa metode arba'in al-arba'in fi nahwi wasarfi wal lughat ini tentu tidak hanya sekedar tata cara untuk menjelajah kosakata dan tata cara untuk bisa membaca kitab kuning itu saja, tidak. Tapi dengan metode ini adalah kunci untuk membuka, membedah gudangnya ilmu agama. Sebab pada dasarnya seperti yang dikomentarkan oleh Syekh Imriti, beliau mengatakan wa nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufama. Jadi ilmu nahwu itu harus dinomorsatukan. Karena sebuah pembicaraan, sebuah kaul, sebuah dalil yang notabene diambilkan dari kalam Arab, meliputi dari Al-Quran atau mungkin hadis atau mungkin kaul-kaul ulama yang diambilkan dari kutub salafis salih. Kemudian kita tidak paham nahwu sorof lughat, bagaimana kita akan mampu menjelajah pemahaman yang ada di kalam itu? Sehingga nahwu ini memang harus didahulukan untuk dipahami. Lagi pula sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, beliau mengatakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana madinatul ilm wa Ali babuha." Aku adalah kotanya ilmu, wa Ali babuha. Sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Sayyidina Ali lah orang yang pertama kali mengisyarahkan pengumpulan nahwu sorof lughat, di mana beliau memerintahkan kepada Syekh Abdul Aswad Ad-Dauli untuk mengumpulkan kalimat ada 3 isim fi'il huruf dan mengumpulkan tanda-tandanya dan mengumpulkan tentang huruf mabni dan lain sebagainya. Ini adalah cara untuk memahami ilmu agama ini, harus memahami tentang nahwu sorof lughat dulu. Nahwu sorof lughat itu kita pahami pakai metode al-arba'in, di mana metode itu dikerucutkan dalam pembahasan tentang kalimat, di mana kalimat ada 3 isim fi'il huruf, kemudian kalimat isim ada mu'rab mabni, kalimat fi'il ada mabni mu'rab, kemudian kalimat huruf selama-lamanya mabni. Nanti dijelajah lewat pemahaman itu, dijelajah lewat penjelajahan metode atau rumus-rumus yang telah saya berikan kepada panjenengan semua di metode al-arba'in fi nahwi wasarf wal lughat. Adapun seumpamanya panjenengan semua belum punya kitabnya atau mungkin belum punya PDF-nya, silakan chat di nomor WA saya 081228032825, atau mungkin mengikuti kajian saya di kajian online yang setiap saat insya Allah ada pertemuan dengan saya langsung, setidaknya minimal 7 kali bahkan 12 kali di channel Facebook kajian Yaqutun Nafis dan Nahwu Sorof Lughat bersama Muharrar Hudori. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah catatan yang sangat-sangat penting dari semuanya itu. Yang pertama itu adalah sebuah metode atau sebuah pembelajaran akan berhasil dengan maksimal bila mana disampaikan oleh seorang guru yang profesional, guru yang ahli, guru yang kreatif, disiplin, guru yang istiqomah untuk mengajar, dan terakhir adalah guru punya akhlakul karimah. Karena pada dasarnya keramat ini akan bisa kita tarik bila mana kita punya seorang guru yang istiqomah. Apabila guru kita ini tidak istiqomah dalam mengajar, maka sulit untuk mewujudkan karomah. Jadi pertama kali itu istiqomah dulu. Sebagaimana yang telah diisyarahkan oleh para ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu akan mewujudkan, akan menarik, akan menyumbirkan banyak keramat gitu. Di antaranya lagi, selain guru yang sungguh-sungguh dalam mengajar dan juga istiqomah dan punya akhlak yang mulia, yang lebih penting lagi adalah seorang murid yang sungguh-sungguh berakhlak mulia. Seorang murid yang akalnya cerdas, bersungguh-sungguh dan berakhlak mulia. Ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah metode. Metode ini sangat-sangat penting dalam pembelajaran untuk mengambil kancah sebuah keilmuan, untuk menciptakan sebuah pakar. Dan ini kalau kita semua ini pengen memahami ilmu agama, namun
pergaulan kita ini nggak baik, maka sulit. Makanya seperti yang dikomentarkan oleh yang punya karya tulis di Ta'limul Muta'allim, beliau mengatakan, fa inna qarina bil muqarinu yaqtadi. Seseorang itu akan terpengaruh dengan temannya. Bila mana temannya baik, tentu mereka akan dibaikkan sama Allah. Apabila temannya jelek, maka mereka akan dijelekkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kalau kita mau menyelusuri sebuah keturunan itu ada dua. Ada kalanya keturunan bil jasad, ada kalanya keturunan bil ruh. Keturunan bil jasad yaitu keturunan organ tubuh kita dari kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita putih, organ tubuh kita putih. Kalau orang tua kita mancung, hidung kita juga mancung. Ini adalah keturunan bil jasad. Ada kalanya keturunan bil ruh, yaitu pertemuan kita dengan guru-guru kita, dengan para syekh-syekh kita yang mampu mengusulkan kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat-sangat penting dalam kata sebuah keilmuan. Dan yang terpenting lagi adalah ilmu itu jangan hanya sekedar ilmu-ilmu saja, tapi ilmu itu kita pelajari dengan sungguh-sungguh lalu kita amalkan. Dan pengamalan ini akan mubadir bila mana pengamalan tidak didasari dengan ikhlas. Tentu semuanya itu kita rujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah Maha segala-galanya yang mampu membolak-balikkan takdir manusia. Yang tadinya kita jelek kemudian dibaikkan nama Allah, yang tadinya kita jelek kemudian dibaikkan nama Allah, yang tadinya baik kemudian dijelekkan nama Allah, dan lain sebagainya. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, harapan saya setelah panjenengan memahami arba'in itu, ayo dipraktekkan. Jadi arba'in itu jangan hanya sekedar dipelajari saja, tapi dipraktekkan dengan menjelajah kosakata. Semisal ada lafaz alhamdu, kita teliti alhamdu kalimah isim sebab al dan musnad ilaih, murab sebab bisa berubahnya alhamdu, alhamda, alhamdi, i'rabnya rofa sebab mubtada isim dohir lahu khobar, alamatnya dhamma dohiro sebab isim mufrad munsharif, ma'rifat sebab al tarif adiyah adidihni. Sebagian ulama mengatakan ma'rifat sebab al-ta'rif jinsiyah istighraqil afrad, sigot isim jamid ma'na masdar, bina nakis bina sohi sulasi mujarrad, madinya hamidah, kiasnya hamidah yahmadu hamdan wa mahmadan wa mahmadatan, fa huwa hamidun wa dzaka mahmudun, ihmad la tahmad mahmadun mahmadun. Ini kita terus menerus kita kita jelajah mentarkib. Jangan sampai puas hanya sekedar hafal arba'in, hanya sekedar bisa tikroran arba'in, hanya sekedar bisa menerangkan arba'in. Jangan puas ini, tapi dipraktekkan terus menerus. Sampai kapanpun dipraktekkan terus menerus. Dan yang lebih penting lagi adalah berlatih untuk mentarjamah. Jadi setiap kitab usahakan ditarjamah, diusahakan bisa membaca, memaknani dengan memakai bahasa menurut panjenengan, bahasa daerah monggo, bahasa Indonesia monggo, bahasa apapun monggo. Kemudian berlatih untuk menterjemah. Makanya harapan saya ini coba kitab-kitab itu diterjemah. Kemudian seorang guru itu hanya sekedar mendengar dan melihat, lalu mentaskeh, lalu membetulkan beberapa keilmuan dari anak didiknya. Apabila salah diingatkan. Demikian saya menyampaikan sedikit untuk imbuan untuk pribadi saya sendiri dan juga teman-teman yang mengikuti program Arba'in dan juga para guru. Kalau panjenengan semua setelah mengajarkan Arba'in, kemudian setelah itu panjenengan sistem ngajarnya kok masih membaca, menerangkan, ya gagal produk Arba'in itu. Semestinya panjenengan jangan membaca, tapi murid panjenengan suruh cari mana sendiri, suruh untuk menerangkan, sehingga nanti akan hadir seorang murid yang benar-benar tahqiq dalam keilmuan dan akan melahirkan pakar-pakar yang baik. Semoga saja manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma assin akibatana fil umuri kulliha wa jinna min hayyi dunya wa damil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.